Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat dan teman-teman Konsep Kehidupan Channel di mana saja berada, selamat berjumpa kembali dan mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat dan teman Konsep Kehidupan Channel, pada kali ini saya akan memperlihatkan cuplikan-cuplikan dari aksi-aksi doktrin para habaib Ba'alawi yang melakukan doktrin-doktrin dan menanamkan satu sikap kepada para muhibin, kepada para jamaahnya yang mendoktrin, yang menyatakan dengan ada yang dengan angkuh dan sombong mengatakan apa dan apa bagaimana. Dan di sini juga ada cuplikan-cuplikan tentang beberapa ulama Indonesia, ulama Nusantara, pribumi yang menyangkal bahkan menjawab dari doktrin-doktrin mereka. Ada Kiai Haji Nur Ihya, di sini juga ada Kiai Haji Imaduddin yang menerangkan dan menyatakan bahwa kepalsuannya Habib Ba'alawi ini, terputusnya Habib Ba'alawi ini keturunan Rasul, bahkan tidak ada sama sekali berketurunan Rasul. Dan apa ruginya bagi kita? Secara moral mungkin ya tidak rugi, tapi secara secara formal kita dirugikan dengan doktrin-doktrin yang bohong, dengan pembohongan dan pembelokan bukti sejarah. Itu kan kita udah merusak sejarah Indonesia yang asli. Dengan doktrin-doktrinnya mereka mengaku ini, bahkan melemahkan dan merendahkan para ulama Indonesia. Itu kan udah suatu hal yang merugikan kita. Jadi banyak kerugiannya kita. Jadi kalau mereka apa ruginya bagi anda? Ya banyak lah ruginya bagi kita ya. Nah, kita khawatirkan anak cucu kita ke depan akan berbahaya bagi keturunan-keturunan kita di masa depan. Akan merusak mereka dengan dalih mungkin mereka tidak menganggap kita atau bagaimana, atau bisa saja. Makanya Sayyidina Syekh Abu Bakar Bin-Salim beliau mengatakan dalam syairnya, jika aku tidak mau maka aku akan padamkan api neraka. Syekh Abu Bakar bin Salim ini sangat luar biasa. Bahkan ucapan beliau mengatakan, kalau aku tidak malu kepada Allah, ini yang sangat luar biasa, yang pian belum pernah dengar dari biografi para wali-wali yang lain. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka Jahannam itu akan aku matikan. Saya yang mengcounter ceramah-ceramahnya para Habib Ba'alawi yang seperti itu, apa adanya. Mereka itu selalu mendoktrin terus penipuan abad ini. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka Jahannam itu akan aku matikan. Bahwa ada seorang Habib yang bisa memadamkan api neraka dan bisa memudahkan lewat di sirat. Neraka dan sirat itu apa? Itu belum tahu mereka. Neraka itu tidak ada dalam bahasa Arab atau bahasa Yaman. Api neraka itu adalah kiasan, bukan api yang sebenarnya. Syekh Abu Bakar bin Salim dalam qasidahnya beliau mengatakan, ana linari jahimi udfiha. Setelah beliau menunjukkan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada beliau, nggak ada sombong. Kalau sombong nggak jadi wali, mas. Para aulia menunjukkan apa yang beliau miliki itu bukan ujub, lain sama saya dan anda. Mereka itu mensyukuri nikmat Allah.
Ini aku diberi ini oleh Allah, aku diberi ini oleh Allah, gitu. Nggak ada ujub. Kalau ujub nggak jadi wali, kalau sombong nggak jadi wali. Karena Syekh Abu Bakar bin Salim ini sangat luar biasa, bahkan ucapan beliau mengatakan, kalau aku tidak malu kepada Allah, ini yang sangat luar biasa, yang pian belum pernah dengar dari biografi para wali-wali yang lain. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka Jahannam itu akan aku matikan. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka Jahannam itu akan aku matikan. Makanya Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau mengatakan dalam syairnya, jika aku tidak malu, maka aku akan padamkan api neraka. Jika aku tidak malu, api neraka saya buat padam api neraka. Maka para ulama pada zaman itu menentang beliau. Ini sombong sekali orang ini, menentang Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Orang ini kok sombong, masa neraka mau dipadamkan, siapa dia? Disebutkan di dalam hadis, orang-orang yang hatinya dipenuhi oleh cahaya iman, hatinya udah bersih berkilau, ketika dia lewat di atas jembatan Sirat tersebut, itu neraka yang di bawah mereka ketakutan. Itu neraka berkata, juz ya mu'min fa inna nurak tahriqu nari. Cepat lewat wahai mukmin, sebab cahayamu membakar apiku. Aku api neraka enggak kuat sama cahaya imanmu. Sampai-sampai beberapa aulia wassalihin disuruh masuk surga, dia enggak mau. Dia hampiri neraka. Saya masih punya teman ada di dalam api neraka. Dia bilang, neraka, keluarkan teman-teman saya, orang-orang yang dekat sama saya. Kalau enggak saya masuk, enggak tanggung kalau padam neraka itu. Sama seperti asyratis sa'ah, tanda-tanda terjadinya kehancuran kiamat itu akan ada api yang keluar dari Hadramaut atau dari Yaman, kan begitu. Apakah benar-benar api? Tidak. Api itu kata sifat. Nar itu api yang jika dipegang itu terasa panas. Sifat panas itu ada di dalam hati. Al-Habib Syekh bin Abu Bakar bin Salim radhiyallahu anhu, beliau adalah seorang wali min awliya Allah di negeri Tarim Hadramaut Yaman yang mempunyai pangkat yang tinggi di sisi Allah, yang mana beliau pernah berkata, seandainya aku tidak malu dengan Rasulullah SAW, niscaya aku akan padamkan api neraka dengan jari kelingkingku saja. Pemahaman tentang keagamaan yang dibawa oleh Rasulullah SAW, ajarannya itu adalah berupa syafaat, pertolongan. Jadi bukan syafaat langsung ditolong cus, itu ya enggak. Ajaran-ajaran Rasulullah itu mengandung syafaat, pertolongan. Ana linari jahim utfiha. Saya ini bisa memadamkan neraka jahanam. Itu dengan jari kelingking itu enggak saya dengar. Yang ada, yang kita dengar, saya bisa memadamkan neraka jahanam. Kalau ini sulit Anda pahami, karena pemahaman Anda sangat terbatas tentang syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Anda perlu tanya. Jangan Anda langsung memvonis orang-orang saleh. Anda akan malu dan Anda dicap sebagai orang yang kurang ajar sama aulia. Saya pesan kepada Robito Alawiyah, para habib, lihatlah, sehebat apapun manusia tidak akan bisa melawan takdir Allah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Jangan merasa paling besar. Banyak sekali orang kecil bisa menjatuhkan orang besar. Tidak ada orang sakti di negeri ini. Zamannya sudah berbeda. Orang yang paling sakti adalah orang yang selalu berada di jalan sirat yang mustaqim. Wong sing bener, leres, tertur, lurus. Wa qulna ya Allah, Allahumma inna na'udzu minka wa na'udzu bima minka wa na'udzu la ya'udzu minka. Allah bihamdihi la yanka. Nadina minka. Allah bihamdihi sallallahu alaihi wasallam urusna bi adalati lana wa qadna. Bika la ilaha Saya
bisa membuktikan bahwa neraka itu ada di bumi, surga ada di bumi, hisab, ya, termasuk mizan, ya. Nanti ada lagi, gitu loh. Surga neraka ada lagi, mizan, hisab itu ada lagi juga, termasuk sirot, ya. Tapi sirot tidak seperti yang kita bayangkan selama ini, seperti rambut dibelah 7 yang dipasang di atas neraka jahanam, tidak seperti itu. Sirat adalah gambaran kehidupan kita saat ini. Sama seperti ketika kita berada di jalan raya yang tidak pernah sepi, ya, selalu berlalu lalang manusia, nggak tahu kemana tujuannya, dari mana mau kemana, kita tidak pernah tahu. Kita sudah mendengar bagaimana doktrin-doktrin halu yang dilakukan oleh oknum Kelambak Lawi. Ini juga yang membuat para netizen bingung sebenarnya. Kebingungannya itu karena bicara oknum itu 1, 2, 3, padahal ini kan banyak. Jadi memang dari banyak video yang beredar, kita sudah menyaksikan bukan 1, 2 orang. Ulama mengatakan bahwasanya Ahlul Bait Nabi ini dipermisalkan sebagaimana safinahnya Nabi Nuh, kapalnya Nabi Nuh. Barang siapa yang ikut dia selamat, barang siapa yang nggak ikut dia kena tsunami. Ya Pak ya, yang nggak ikut kena tsunami Pak, kayak kemarin nggak ikut kena tsunami. Kalau ikut insya Allah dia selamat. Betul Pak? Betul? Jadi aneh. Kemudian bagaimana habaib ini, keluarga Nabi ini ujian Pak. Ujian kenapa? Mencintai keluarga Nabi ini masuk dalam iman. Dan alhamdulillah Pak, kemarin saya ketemu tokoh Sunda Jawa Barat Pak, umurnya 151 tahun Pak, umurnya 151 tahun. Saya ketemu di kaki Gunung Gede Pak, namanya Ki Oji Pak. Ki Oji, ada Oji nggak sini? Ada, nah mirip dah tuh. Jadi inti nggak usah jauh-jauh. Ki Oji ada, Ki Oji ada, itu namanya Oji Bahan. Kemudian si Abah tadi itu membaca tawasul. Kemudian dia membaca tawasul, dia hanya menyebut satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Siapa yang disebut? Dia bertawasul kepada Imam Ali karramallahu wajhah. Dia bertawasul kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Saya katakan, ya Abah, kenapa nggak disebut Sayyidina Abi Bakar? Kenapa nggak disebut Sayyidina Umar? Kenapa nggak disebut Sayyidina Utsman? Si Abah tadi mengatakan Ali babul ilm. Sayyidina Ali ini pintu ilmu. Sayyidina Ali ini mantu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Sayyidina Ali khalifah terakhir, tapi dia punya magam, dia punya kedudukan amat tinggi. Maka kata si Abah tersebut, saya ta'alluq kepada Sayyidina Ali dan saya perintahkan murid-murid saya semuanya untuk ngaji, cari guru yang nasabnya nyambung kepada Sayyidina Ali. Nasabnya nyambung kepada Sayyidina Ali. Kemudian saya katakan, ya Abah, saya secara nasab bersambung kepada Sayyidina Ali ke-37, bersambung kepada Sayyidina Ali ke-37. Saya bilang saya ke Sayyidina Ali ini ke-37. Kemudian si Abah tadi mengatakan, tolong kepada muridnya, ambil itu tongkat daripada Prabu Siliwangi di Gunung Gede. Kemudian itu tongkat diambil, ya, diambil, serahkan kepada Syekh ini sebagai cucu daripada Sayyidina Ali, dan kita semua harus ngaji kepada keluarga Sayyidina Ali kalau kita mau mendapatkan ilmu yang benar-benar daripada Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian si Abah tadi ini cukup disegani di Jawa Barat. Beliau mengatakan, ya Habib, saya izinkan Habib masuk ke semua penjuru Jawa Barat, masuk ke Banten,
masuk ke Kidul, masuk ke Pamengpeuk Garut, masuk ke Tasik, masuk ke Cirebon, seluruh daripada tanah Pasundan ini karena Habib keluarga Nabi, karena Habib yang miliki ini tanah, karena Habib keluarga Nabi, karena Habib yang miliki ini tanah. Masya Allah. Ini lagi rame inian Gus ada Gus A B C D, wah hasil habaib kena buah rame anak puyeng. Udah bodoh. Bodoh amat, biarin aja Beb. Bodoh amat, biarin aja Beb. Jangan dibahas Beb. Ya biarin aja. Soalnya pada nanya Beb, pada nanya sama Ana. Iya Beb. Gini gimana gitu, gimana bilang alhamdulillah udah jadi Habib di Indonesia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala udah jadi Habib. Coba kalau jadi Habib di Afrika, auzubillah panas. Ana cuman gitu aja bilang alhamdulillah kita jadi Habib nih di Indonesia. Nah, jadi banyak muhibin, jadi banyak muhibin. Kalau jadi habaib di Afrika, wogo, jadi Bilal bin Rabah, jadi Bilal bin Rabah. Assalamualaikum. Ini ada orang yang komentar, ya mungkin kepengen terkenal atau bagaimana saya tidak tahu. Tapi kata-katanya sopan. Ya Habib terima kasih tausiahnya, tapi Habib bukanlah duriyah Kanjeng Nabi, seharusnya bertobat para Habib. Ini loh Kang, bertobat itu maksiat apa? Kemudian Habib itu tidak pernah mengaku sebagai duriyah Nabi. Kalau kita ini diajarkan oleh orang tua kita, menjadi orang Islam aja sudah bersyukur, apalagi diakui menjadi duriyah Nabi. Begitu. Jadi kalau ada orang mengatakan kita duriyah Nabi, itu yang mengatakan orang, bukan kita. Nah coba kalau ada orang Habib yang mengatakan saya cucu Nabi, di dalam tubuh kita mengalir darah Rasul, itu kan oknum. Itu oknum. Kita diakui menjadi orang Islam aja sudah bersyukur sekali oleh Allah, apalagi diakui sebagai cucu Nabi. Dan sebagai catatan, kita tidak butuh pengakuan Anda. Kita tidak butuh diakui oleh manusia, tidak. Yang kita kejar, yang kita tuntut adalah pengakuan dari Allah, pengakuan dari Rasulullah SAW. Kalau seluruh manusia di dunia ini mengakui kita sebagai cucu Nabi, kemudian Rasulullah tidak mengakui, itu sebagaimana? Nggak ada manfaatnya. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala harus mengakui kita sebagai umat Nabi. Kalau seluruh manusia menganggap kita orang Islam, tapi Allah tidak menerima iman kita, apa jadinya? Maka saya sarankan kepada semuanya saja, carilah pengakuan Allah, pengakuan Rasulullah, jangan mencari pengakuan manusia. Silahkan manusia ngomong apapun, silahkan manusia berbicara apapun, yang penting kita mencari ridho Allah, ridho Rasulullah, bukan ridho hambanya Allah, dan bukan mencari ridhonya manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai kapan ngaku ahli sunnah wal jamaah ngajarkan benci sama habaib? Mulai kapan? Anda karena hanya kepentingan sesaat, Anda sudah fitnah habaib kemana-mana sekarang. Tanggung jawab nanti sama Rasulullah. Kami dan datuk-datuk kami tidak pernah mengajarkan kebencian kepada siapapun. Kami datang ke Indonesia bukan untuk menjajah kepada Anda, tapi kami dan datuk kami semuanya datang kepada Anda untuk mencetak ulama, kiai-kiai ada di Indonesia ini. Awas, Anda tanggung jawab sama Rasulullah SAW. Datuk kami adalah bukan makan harta Anda. Lihat bagaimana sekarang semuanya. Anda muhibbin, Anda cinta kepada habaib, Anda ada di sini. Tapi habaib bagaimana menghargai Anda? Dipotongkan kambing 100 lebih untuk Anda. Anda datang ke sini bawa apa? Paling gula 1 kilo. Anda bawa apa di sini? Tapi itu semuanya kenapa? Karena kami dididik untuk menghargai muhibbin. Kami dididik untuk menghargai muhibbin. Kami tidak pernah ambisi dengan jabatan PNKB. Kami tidak punya ambisi dengan isytihar. Silahkan Anda ambil semuanya. Kami tidak itu.
Kami tidak pernah dididik untuk benci kepada siapapun, hatta kepada musuh. Tahukah anda Sayyidina Husain datuk kami disembelih, saudara? Sayyidina Hasan datuk kami diracun, saudara. Sayyidina Ali dibunuh. Tapi bagaimana mendidik kepada anak cucunya? Menuntut gisos enggak, saudara? Sayyidina Ali Zainal Abidin menuntut gisos enggak, malah yang dipikiri anak cucunya, diajari sampai menjadi orang-orang yang soleh. Karena itu habaib ini kalau dicaci biasa, bahkan dibunuh biasa. Dan kami tidak akan mengajarkan pada cucu kami bunuh mereka yang membunuh kami, nggak akan. Karena itu adalah didikan orang tua kami. Cuma Anda memang diperintahkan cinta kepada kami, bukan untuk kami membanggakan diri, bukan untuk menyombongkan diri, tapi itu kewajiban daripada Allah. Dan kami harus tahu diri para habaib. Bukan kami untuk melecehkan dan menghinakan muhibbin, tidak. Tapi kita wajib untuk menghargai muhibbin. Kita wajib untuk menghargai muhibbin. Kita cinta itu muhibbin. Kita harus perhatikan itu muhibbin kepada kita. Bahkan sampai di hari kiamat, insya Allah kami akan menjadi saksi bahwa Anda cinta kepada habaib di hadapan Nabi, di hadapan para habaib. Karena itu tetap ahli sunnah wal jamaah. Siapa yang ngajari yang bertentangan ahli sunnah jamaah, tolak siapapun dia. Tetap sampai mati, insya Allah menjadi orang ahli sunnah wal jamaah. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggap nasabnya habaib itu salah, rugi Anda apa? Rugi Anda apa kalau nasab saya nggak bersambung kepada Al-Muhajir Allah lewat Ubaidillah? Nasab saya nggak bersambung, rugi Anda apa? Rugi Anda apa? Ada kerugian bagi Anda? Nggak ada sama sekali. Makam leluhur orang, kemudian makamnya itu dipindah namanya jadi Assegaf, jadi bin Yahya. Hari ini pahlawan ini silsilahnya dicuri orang, sejarahnya diambil, silsilahnya belokin, bukan orang Jawa. Katanya dia orang berasal dari Yaman, Ba'lawi katanya. Padahal dia asli orang Jogja, dia asli orang Jawa. Apa maksudnya itu? Habaib datang ke Indonesia, mereka itu tidak ngaku-ngaku Habib. Orang yang mengatakan siapa ini kok lain? Oh ini Habib cucu Nabi. Oh ini Habib cucu Nabi. Itulah yang ada. Tentang nasab Ba'lawi yang mengaku sebagai turunan Nabi, para kabib-kabib itu, saya sudah teliti dengan seteliti-telitinya, ibu-ibu, bahwa mereka bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada apa Anda bahas untuk timbul fitnah ini? Nasab yang sudah diyakini kebenarannya oleh seluruh ulama, kemudian ada Anda di Indonesia membahas ini lagi. Demi Allah, tujuan Anda apa? Saya nggak rugi. Anda katakan nasab saya nggak bersama, nggak rugi sama sekali. Saya nggak minta persetujuan Anda. Saya nggak minta Anda panggil Habib. Dan hasil tes DNA-nya sudah ada. Contoh beberapa orang dari Yaman, 180 orang, 6 orang dari Indonesia sudah tes DNA, dan tes DNA-nya menunjukkan mereka bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kesimpulannya. Anda ini mensukseskan programnya siapa? Anda sadar atau tidak mensukseskan program Yahudi dan Nasara yang ingin memecah belah umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengambil-ngambil tokoh yang dia asli daripada pahlawan Jawa, tapi kemudian ketika dia mati dalam membela orang Jawa, akhirnya sekarang jadi orang Yaman. Tutup mulut Anda. Silahkan Anda yakini siapa Habib, silahkan Anda yakini siapa bukan Habib. Tapi jangan Anda menafikan yang Anda tidak tahu persis. Jika ada orang terkenal nasabnya bersambung kepada Nabi SAW, Anda tidak harus mengakuinya, tapi Anda haram menafikannya. Wali Songo itu para wali-wali yang bijaksana. Wali-wali yang walaupun dia keturunan Nabi tidak pernah ngaku-ngaku turunan Nabi. Betul? Anak cucunya padahal turunan Nabi, tapi nggak pernah ngomong-ngomong dia turunan. Ini lucu ya.
nasab yang sudah teruji, sudah diakui ulama seluruh dunia, kok sekarang dipertanyakan? Ini nggak ada pembahasan lagi. Saya mencium hal-hal yang berbau adu domba dalam hal ini ya. Ini yang harus diperhatikan. Kalau kita tidak hari ini tidak peduli terhadap sejarah kita yang dibelok-belokkan itu, nanti anak cucu kita nyangka kita ini orang Jawa nggak punya pahlawan. Jangan diteruskan. Ini hal yang membahayakan agama Anda, membahayakan akhir kehidupan Anda. Ama habaib, Anda akui, tidak Anda akui, sama sekali tidak ada masalah. Mana sih ada dalil khusus bahwa seseorang wajib menghormati turunan Nabi walaupun dia ini kafir, walaupun dia ini fasik, walaupun dia tidak suka sholat, walaupun dia tukang zina, walaupun dia tukang mabok, tapi katanya dia lebih mulia daripada sorbannya kiai. Kakinya itu lebih mulia dari sorbannya kiai. Anda yakini dia cucu Nabi? Enggak harus. Silahkan anak nggak yakin, nggak apa-apa. Yang penting jaga lisan. Udah fitnah udah banyak di negeri kita ini. Tolong jangan ditambah lagi. Dan setiap kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Nabi dan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pikir baik-baik. Jangan Anda termakan isu, jangan Anda gara-gara harta, gara-gara kedudukan yang dijanjikan, Anda rela memecah belah umat ini. Bagi kita orang Jawa tidak melihat, oh dia dari suku mana, tidak. Tapi dilihat dari takwa. Beda dengan Baklawi. Kalau Baklawi, tuh yang dipanggil Kabib namanya Baklawi. Kalau dia punya anak perempuannya tidak boleh nikah dengan selain Kabib, dengan selain Baklawi. Untuk apa? Katanya menjaga kafaah. Ini yang tidak diajarkan dalam agama Islam. Kenapa katanya dia itu tidak boleh anak perempuannya dinikahkan? Karena kastanya tinggi. Katanya orang Jawa kastanya rendah. Kasta rendah dari mana? Anda rela membuat isu-isu yang membuat umat ini resah. Demi Allah, tidakkah Anda malu nanti ketemu Nabi Muhammad? Gimana Anda jika bertemu Nabi Muhammad? Jangan sok kita amal ma'ruf. Ini hak, ini harus kita katakan. Qulil haq walau kana murra. Ini yang benar harus kita katakan. Jangan Anda membohongi diri Anda sendiri. Kata siapa? Pangkatnya orang Jawa, kastanya rendah. Tidak bos, tinggi. Kenapa tinggi? Ciri-cirinya sudah jelas. Peninggalan leluhur kita ribuan tahun yang silam sudah bisa bikin Borobudur, betul apa tidak? Lalu yang ngaku-ngaku kastanya tinggi itu, kampung dia ada bangunan apa? Kagak ada bangunan Borobudur di sana. Tidak ada bangunan yang mirip dengan Prambanan. Yang ada makam-makam palsu. Rugi saya apa? Saya dipanggil Habib. Saya dipanggil nama saya Hasan Ismail Mahdar. Saya diakui Habib. Saya tidak diakui Habib. Rugi saya apa? Demi Allah saya nggak rugi sama sekali. Ajaran para kiai kita ajaran kesetaraan. Ajaran egaliter. Sesuai dengan ajaran Islam. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Untung saya apa di akhirat? Sedunia mengatakan saya Habib, kalau saya bukan Habib, nggak ada artinya semua itu. Tapi keberuntungan saya di hari kiamat. Kalau saya Habib, nasab saya bersambung dengan Nabi, di situ kebahagiaan dan keberuntungan. Maka setiap ajaran yang mengatakan bahwa ada manusia lebih tinggi derajatnya dari orang lain, bukan berdasarkan takwanya, bukan berdasarkan ilmunya, yakin seyakin-yakinnya ajaran itu bukanlah ajaran Islam. Kalau saya bukan Habib,
Anda panggil saya Habib, Anda hormati, Anda cium tangan balak-balik 10 kali, Anda kasihkan harta Anda kepada saya. Kalau saya bukan Habib, untung saya apa di akhirat? Kalau dia orang bertakwa, dialah orang yang paling mulia. Walaupun dia bukan anak kiai, dia bukan Gus, dia bukan turunan raja, dia bukan turunan Ken Arok, dia bukan turunan Prabu. Tapi kalau dia mau sujud pada Allah, dia bertakwa, dialah orang yang mulia. Jika ada orang masyhur, dia nasabnya bersambung kepada Nabi SAW, Anda tidak harus meyakininya, tapi Anda haram menafikannya. Anda katakan bukan, itu haram. Dan tes DNA-nya menunjukkan mereka bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi kita orang Jawa tidak melihat oh dia dari suku mana, tidak, tapi dilihat. Baiklah sahabat konsep kehidupan channel di mana saja berada yang masih setia, tentunya sudah kita saksikan tadi bagaimana doktrin-doktrin yang disampaikan di setiap acara dan ceramahnya, dakwahnya, disampaikan di forum-forum, ya seperti itulah. Itu kan berbahaya, dan itu adalah doktrin sesat, pembodohan kepada kita, ya, kepada bangsa Indonesia, kepada anak-anak kita. Anak-anak kita kan, cucu-cucu kita mungkin mendengarkan itu. Dan bisa saja mereka itu percaya kepada apa yang mereka ucapkan. Nah itu kan jadi pembodohan. Tidak ada yang sebenarnya yang seperti itu, ya, melebihi kekuasaannya, melebihi Nabi. Nabi aja tidak pernah mengucapkan kata-kata, kalau aku tidak malu kepada Allah, aku akan suruh ditutup saja itu neraka agar umatku tidak disiksa di neraka. Barangkali kalaupun mau berbicara seperti itu, ya Rasulullah lah, tapi kan tidak seperti itu. Masa keturunannya saja masih mau bisa bicara seperti itu. Itu bahlul itu, ya, tidak mungkin itu, ya, ente majnun itu. Oke sahabat konsep kehidupan channel di mana saja berada, mudah-mudahan ini menjadi satu pencerahan bagi kita, menambah wawasan, menambah ilmu pengetahuan. Yang tadinya tidak tahu kita bisa jadi tahu, dan setelah tahu kita jangan dibodohi lagi. Dan marilah kita bantu untuk mensiarkan ini semua, untuk mensiarkan kepada anak cucu kita, kepada tetangga kita, kepada teman dekat kita, kepada sanak saudara kita, dan kepada seluruh muslimin muslimat yang kita anggap saudara-saudara kita. Jangan sampai kita dibodohi, jangan sampai kita tertipu, jangan sampai kita dibuat kambing hitam oleh mereka. Barangkali mereka punya maksud lain, ingin menguasai Indonesia atau apa, ya bisa saja terjadi kan, ya, kita tidak tahu ada apa di belakang itu semua, ada niat apa di belakang itu semua, itu kita tidak tahu. Bukan kita suuzon, ya, tapi ya sebagai manusia yang berpikiran, berakal, ya harus berhati-hati, jangan sampai hal itu terjadi. Oke sahabat konsep kehidupan channel di mana saja berada, mudah-mudahan apa yang kita saksikan tadi bisa bermanfaat dan kita bisa menjalin ukhuwah Islamiyah yang penting. Dan jangan lupa kita membantu menyiarkan atau menyampaikan kabar ini kepada seluruh teman-teman dekat kita. Harus kita sampaikan kabar ini agar menjadi satu pengetahuan dan pengalaman yang baru bagi umat Islam di Indonesia. Akhirnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada atau terdapat kesalahan dan kehilafan. Saya sebagai manusia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.